没兴趣。2300。Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita bakal melanjutkan dari yang kemarin, kita bakal masuk ke part 18 episode 20 Chu Tianqi. Yang di sini kita bakal bertemu lagi dengan si Lin Fei, si praktisi masa lalu yang membawa ilmunya ke masa depan guys. Dan di part kali ini kita bakal melihat kejutan kepada semua tetua besar. Dan pastinya itu semua disebabkan oleh Lin Fei ke Sekte Wenqian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Chu Tianqi, Return of Gods, atau Kembalinya Para Dewa, part 18. Selamat menonton. Di part sebelumnya, para murid besar dari Sekte Wenqian mengikuti pelatihan peningkatan kekuatan niat pedang di Benteng Pedang. Dugaan Lin Fei juga ternyata benar guys. Ternyata itu hanyalah tempat yang biasa-biasa saja. Karena itu adalah tempat bekas pertarungan senior Lin Panhu. Tetapi ternyata senior Lin Panhu menyegel binatang Qiuyin di sana. Mereka yang meninggalkan latihan dengan sangat serius. Berbeda dengan Lin Fei, dia asik membuat makanan untuk para murid yang sedang lapar guys. Chong Yang juga berusaha keras untuk mendapatkan niat pedang miliknya. Dia pun melihat sebuah pedang di depan matanya. Begitu juga para murid lainnya yang sudah berhasil melakukan peningkatan niat pedang. Setelah semua itu, hanya Lin Fei saja yang tidak melakukan latihan dengan serius. Para murid di sana juga menganggap kalau Lin Fei itu beruntung lulus dari ujian pertama. Mendengar itu, membuat Tian Xin terheran-heran. Dia pun menghampiri Lin Fei yang sedang asik merapikan kotak makanan. Ternyata sesampainya di sana, dia melihat Lin Fei sedang memegang benteng pedang. Dan akhirnya keluarlah asap hitam. Singkat cerita, setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke kediamannya masing-masing. Tian Xin-nya sudah mencari esensi sejati. Dia mengingat gerakan yang telah diajarkan gurunya. Dia yang terus mengingat itu, dia juga bertemu dengan sang guru. Di sana gurunya menyuruh Tian Xin untuk turun, karena latihan di benteng pedang telah berakhir. Tian Xin juga bertanya, apakah gurunya pernah melakukan kultivasi di benteng pedang juga? Jika pernah, apakah dia pernah melihat kabut hitam keluar dari benteng pedang? Mendengar itu, gurunya langsung menutup mulutnya Tian Xin. Dia dengan mode serius bertanya apakah Tian Xin melihat kabut hitam. Dia mengaku kalau dirinya bukan hanya melihat kabut hitam, tetapi juga memasuki ruang yang sangat aneh. Gurunya pun meminta untuk menceritakan lebih detail kepadanya. Dan tidak boleh kelewat sedikit pun guys. Kayaknya ini masalah yang sangat serius. Tian Xin pun menceritakan setelah dia berkultivasi di benteng pedang, dirinya mendengar kalau Lin Fei tidak mendapatkan apapun dari sana. Jadi dia berniat untuk kembali menemuinya. Tetapi setelah dirinya menghampiri, ternyata Lin Fei sedang melakukan hal yang aneh, di mana dia mengeluarkan kabut asap dan memasuki ruang yang sangat aneh. Terlebih lagi, Lin Fei di sana sudah mengetahui kalau itu bakal terjadi. Ruang itu juga dinamakan ruang raksasa dari benteng pedang. Di sana, Lin Fei juga menyuruh Tian Xin untuk tidak sering bertanya, tetapi harus sering melihat. Ini ceritanya flashback gitu guys. Lin Fei juga meminta Tian Xin untuk melakukan yang terbaik agar mengingat apa yang bakal muncul di hadapannya nanti. Baru saja dibilang terdengar suara benturan yang sangat kuat, serta muncullah sinar dari niat pedang yang sangat banyak. Yang ternyata itu adalah run pedang Qiuyin. Lin Fei langsung menyuruh Tian Xin untuk berlatih dengan cepat. Karena ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Dengan cepat, mereka pun berlatih. Tian Xin juga kebingungan, karena run pedang Qiuyin itu berada di benteng pedang. Tetapi pertanyaan tersebut dihiraukan oleh Lin Fei. Dari ke-9 run pedang Qiuyin, Tian Xin hanya bisa menghafal 3 run saja. Karena kekuatannya itu sangat aneh dan misterius. Gurunya pun tertawa guys setelah mendengar itu. Dia pun memberikan sebuah pepatah yang mengatakan
karena dengan munculnya kabut hitam, maka sektenya akan berkembang. Itu adalah pepatah yang telah ditinggalkan oleh ketua sekte pertama. Yang pada artinya guys, orang yang bisa mengaktifkan kabut hitam itu akan merevitalisasi sekte atau membangun kembali sekte guys. Gurunya juga mengakui kalau Lin Fei ini termasuk orang yang sangat istimewa. Di sini gurunya juga tidak berniat untuk menyelidiki latar belakangnya Lin Fei, selama yang dilakukan Lin Fei itu tidak merugikan sektenya. Tetapi kabut hitam dan drone pedang itu sangat penting. Jadi tidak boleh ada siapapun yang boleh mengetahuinya. Berarti cukup si Tianxing doang guys. Dan tentunya Lin Fei dan gurunya saja yang mengetahui itu semua. Karena jika semua orang tahu, maka Tianxing juga akan terlibat. Di mana di sini dia sudah menghafal 3 rune dari ke-9 rune guys. Wadidaw. Sedangkan Lin Fei ternyata berhasil menghafal ke-9 rune pedang Qiuyan itu guys. Dia juga langsung mencoba menyerap ke-9 rune pedang. Ditambah dia berniat untuk membuat drone pedang pertamanya. Dengan mudah dia berhasil membentuk drone pedang pertama. Secara kebetulan juga kalau hari ini merupakan hari kompetisi warisan sejati, itu dimulai kembali. Sehingga dia pun bergegas ke arenanya Sekte Wenjian. Tibanya di sana, ternyata kompetisi sudah dimulai. Dia pun melihat Shehe sedang melawan Wang Chuang. Tetapi di sini, Shehe dibuat kesusahan. Bahkan teknik 1000 pedangnya itu bisa dihentikan dengan pedang laut darah miliknya Wang Chuang. Mereka menonton pun merasa kecewa guys dan membosankan. Karena Shehe yang waktu itu dirumorkan menjadi praktisi terhebat di angkatannya. Tapi kok bisa dikalahkan dengan mudah? Padahal ini belum kalah loh, mereka udah ngeprediksi menduga-duga saja guys. Berbeda dengan Lin Fei, dia melihat kalau Shehe ini terlihat lebih tenang dan terkendali daripada si Wang Chuang yang tergesa-gesa. Lin Fei pun bertaruh, kalau dalam 10 gerakan lagi Wang Chuang itu akan kalah. Para murid yang mendengar Lin Fei berkata itu malah menjadi bahan tertawaan guys. Dia juga diremehkan karena penilaiannya yang sangat jelek. Bulian dan hinaan pun dilontarkan kepada Lin Fei. Ya, kita lihat saja nanti guys. Tapi di sini Lin Fei tidak mau kalah. Dia malah mengajak para murid di sana taruhan dengan ucapan mereka masing-masing. Mantap, ditantang balik. Dia juga memperlihatkan Liontin Yuanyuan kepada senior Tuchong dari sekte puncak Kayang. Kayang ya guys, bukan Kayang. Dirumorkan juga kalau Liontin itu bisa mengendalikan iblis hati. Sambil mereka bernegosiasi, Shehe terus bertarung melawan Wang Chuang. Terlihat juga Wang Chuang sudah mulai kelelahan guys. Senior Tuchong yang melihat itu langsung menerimanya untuk bertaruh. Begitu juga dengan para murid yang percaya dengan senior Tuchong pun mengikutinya. Masing-masing dari mereka bertaruh uang yang sangat banyak. Hao Tuchuan kaya raya nih guys. Tidak disengaja juga, Shehe melihat Lin Fei di sana. Itu semua membuat semangatnya pun berkobar. Karena Shehe ini menganggap Lin Fei sebagai rivalnya guys. Dia juga mempunyai janji kepada Lin Fei untuk bertarung dengannya nanti. Seketika kekuatannya pun bertambah sangat kuat. Ditambah 1000 pedangnya pun membentuk menjadi satu guys. Sehingga pedang itu berubah menjadi sangat besar dan menyerang Wang Chuang. Dengan satu tebasan membuat Wang Chuang bisa dikalahkan. Hehe, mudah sekali ternyata. Kenapa nggak dari tadi ya? Wang Chuang juga mengakui kekalahannya. Dia menyesal karena terlalu lengah dan meremehkan Shehe yang menyembunyikan gerakannya yang begitu kuat. Lin Fei pun memuji formasi kekuatan Shehe yang begitu sempurna. Dikarenakan formasi satu gerakan membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Lin Fei merasa kalau Shehe sudah mulai mirip dengan senior Lin Panhu-nya. Lin Fei juga memenangkan taruhan sebanyak 2.300 batu roh guys.
Namun sayangnya guys, sebelum mereka memberikan batu roh itu kepada Lin Fei, pengumuman pertarungan selanjutnya ternyata adalah Lin Fei melawan si Tu Chong guys. Terkejut, terkaget-kaget, terketar-ketir para murid di sana guys. Calon-calon bertarung lagi ini malah jadi judi. Mimin jadi penasaran, apa yang dipertaruhkan oleh Tu Chong dengan si Lin Fei nantinya. By the way guys, yang disebut oleh gurunya soal merevitalisasi itu, artinya, secara sederhananya itu adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya pernah terjadi. Makanya gurunya itu terkejut, yang pada intinya sekte itu yang sudah hancur itu bakal dikembalikan dan dibangun kembali guys. Tapi dengan perbuatan Lin Fei itu, dia juga bakal menjadi target oleh semua sekte lain nantinya. Kekuatannya istimewa bisa-bisa saja menjadi kandidat di sekte Wenqian. Tetapi guys, banyak sekte yang bersaing untuk menjadi ketua sekte. Nah, Mimin yakin nih, dengan keistimewaan si Lin Fei, dia bakal menjadi target buruan dan dibantai. Tentunya karena keistimewaannya yang akan mengancam para sekte lain. Terlebih Tianxi juga sudah memegang 3 run. Maka secara otomatis, dia bakal terlibat dengan si Lin Fei guys. Pintar juga ya si Lin Fei ini ngajak orang lain kena masalah guys, agar dia aman juga, nggak mau kena sendiri. Oke kalau gitu, selesai dulu untuk Chu Tianqi part 18. Update lagi nanti dan pastinya hanya di sini guys, Kobe Official. So thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.